Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis, perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Anggota kelompoknya yang pertama itu Muhammad Fakar, yang kedua saya sendiri Muhammad Farnian Suara, dan yang ketiga itu Fajar Rifai. Dan yang kita akan presentasikan itu ada persatu pengertian ekonomi Islam, dua sejarah ekonomi Islam, tiga perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, dan yang keempat itu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu pengertian ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh Fajar Rifai. Silakan Fajar. Menurut salah satu pakar ekonomi, Munzerhoff, ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungannya. 2. Menurut M.A. Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dibacakan oleh saya sendiri. Berbeda dengan prinsip ekonomi secara luas, ekonomi syariah pun memiliki prinsip tersendiri yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Berbeda di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dalam penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Selanjutnya itu sejarah ekonomi Islam akan dibacakan oleh Fajar Rifai. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16-17 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Rasulullah memulai aktivitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 20-an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai bisnis kongsi dagang bermusyawarah dengan Khadijah. Bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang dengan pesat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah. Pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal. Pada sejarah ini, hal yang kita dapat pelajaran dari hal ini adalah: 1. Akad-akad syariah telah ada ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul. 2. Sistem ekonomi syariah baru ada ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, itu adalah perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
Perbedaan adalah yang pertama, dari sisi aktor, ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sama-sama digerakkan oleh aktivitas sosial. Namun bedanya ekonomi syariah mempersepsikan transaksi perekonomian juga sebagai bentuk ekspresi keagamaan atau wujud religiositas. Artinya teori-teori perekonomian deduksi ulat dari wahyu, bukan berasal dari pemikiran manusia semata. Sedangkan ekonomi konvensional juga menafikan anasir keilahian dalam modus perekonomian. Yang kedua, ekonomi Islam mengandaikan peran negara sebagai wasit yang adil. Negara dapat bahkan harus mengintervensi pasar manakala ada ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan sumber daya kesejahteraan. Dan pada kali lain harus menarik diri dari pasar jika menghasilkan efek yang kontraproduktif. Sementara ekonomi konvensional cenderung mengharamkan intervensi negara tersebut karena pemerataan dan keseimbangan ekonomi diserahkan pada apa yang dinamakan sebagai mekanisme pasar invisible hand. Yang ketiga, ekonomi konvensional membebaskan setiap orang untuk mencari keuntungan dengan cara dan sebanyak apapun hingga tak terbatas, sedangkan ekonomi Islam hanya mengakui motif pencarian keuangan secara halal. Juga memagari secara etis komoditas ekonomi yang bersifat halal, komoditas yang haram seperti minuman keras, keuntungan judi, dan yang semacamnya mutlak tidak dibolehkan. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.